Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Ya. Dari ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash. Ya, riwayat Warash ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Ya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun, dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warash itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama, baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan. Ya. Pertama, yang kedua dia juga tidak memiliki kemampuan untuk merunut sumber-sumber yang otoritatif terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan yang di video itu, yang diviralkan itu, mereka atau dia lebih banyak dipengaruhi oleh bukunya Taufik dan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang itu lebih banyak merujuk pada sumber-sumber orientalis barat yang lebih banyak menyudutkan terkait dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan jelaskan lebih jauh terkait perbedaan-perbedaan itu pada kesempatan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tudingan bahwa Al-Quran mengalami pertentangan. Kita akan kembali ke mushaf di luar Hafiz yang pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung. Di sini saya bawa mushaf riwayat Qalun An-Nafi.
Riwayat Qalun An-Nafi yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahd di Madinah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa semua mushaf di dunia ini tersusun berdasarkan tartib mushaf yang berisi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan semua ragam qiraat itu juga mengacu pada teks yang sama, yakni tersusun dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu semua ditulis dengan menggunakan Rasm Utsmani. Nah, sebelum ke sana kita akan masuk ke apa itu qiraat. Jadi qiraat adalah varian bacaan, dan ini sudah terjadi dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satupun umat Islam waktu itu yang kemudian membaca di luar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tadi yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu tentang surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 85 yang membaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun untuk riwayat Hafs, dan membaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun untuk riwayat Warash. Nah, baik yang membaca ta'malun atau membaca ya'malun, itu dua-duanya sudah divalidasi dan sudah dibenarkan, dan secara sanad itu sudah dipastikan bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tertulis di literatur-literatur dalam kitab-kitab khusus terkait dengan ilmu qiraat. Misal sebut kitab qiraat yang paling tua itu bisa kita sebutkan adalah Jami'ul Bayan. Ini yang cetakannya bisa kita ketemukan sampai sekarang, yang dikumpulkan oleh Abu Amr Ad-Dani, dan kemudian dia ringkas menjadi At-Taisir fil Qiraat, kemudian dinazamkan oleh Asy-Syatibi menjadi Khirzul Amani dalam bentuk bait syair atau nazam. Nah, contoh lain bahwa varian qiraat ini tidak keluar dari rasm adalah ketika kita membaca dalam suratul Fatihah misalnya, kata Maliki Yaumiddin yang dalam bacaan Hafs dibaca panjang, mat, maka di bacaan yang lain termasuk Qalun, ya, itu membacanya pendek, Maliki, ya, tidak Maliki. Ini namanya varian, bukan perbedaan. Istilahnya adalah multiple reading, perbedaan dalam pengertian varian bacaan. Kita boleh membaca dengan Malik panjang atau Maliki dengan bacaan pendek. Nah, ini semua yang tadi kita jelaskan sudah dijelaskan dan sudah dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dicek juga dalam sumber yang disampaikan oleh Al-Bukhari ketika menceritakan perbedaan qiraat yang terjadi di kalangan sahabat. Disebutkan waktu itu Hisham bin Hakim itu menjadi imam salat dan menjadi makmum adalah sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat itu disebutkan Umar bergumam dalam batinnya saat sholat, andai kan tidak dalam kondisi sholat, pasti akan saya tarik itu Hisham, kerah bajunya Hisham. Singkat cerita kemudian selesai sholat, Umar mendatangi Hisham. Ya Hisham, apa yang kamu baca barusan? Hisham pun menjawab bahwa yang aku baca adalah bacaan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada aku. Umar pun membantah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bacaan seperti itu ke saya. Akhirnya keduanya bersepakat. Oke lah, kalau memang kita tidak putus, tidak bisa menjelaskan perbedaan ini, Rasulullah masih ada. Kita bersama-sama berdua menghadap ke Rasul, kita tanyakan siapakah di antara kita bacaan yang benar. Singkat cerita kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah dan kemudian bertanya, ada apa ini? Rasul bertanya, kemudian Hisham menjawab bahwa, ya Rasulullah, barusan saya menjadi imam sholat, membaca suratul Furqan. Kemudian kata Umar, bacaan saya berbeda dengan bacaan dia. Kami datang ini meminta, dia siapakah
di antara kami ini sebenarnya yang salah dalam bacaan ini. Karena kata Umar, bacaan yang kuajarkan kepada Umar berbeda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar, ya Umar, iqra ya Umar. Umar membaca. Apa kata Nabi setelah mendengar bacaan Umar? Hakadha unzilat. Begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian setelah Umar membaca, Rasul menyuruh, meminta Hisham bin Hakim mengulang bacaannya. Iqra ya Hisham. Hisham pun membaca dan Rasulullah menjawab, hakadha unzilat. Demikian juga Al-Quran diturunkan. Artinya bahwa varian bacaan antara Umar dan Hisham, dua-duanya adalah benar. Lantas Nabi menegaskan, bersabda, innama unzilal Qur'an ala sab'ati akhruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, 7 varian bacaan. Tapi bukan sab'ah ya. Penjelasannya lebih jauh, nanti bisa kita akan ulas. Karena perdebatan tentang ahrufus sab'ah juga panjang. Tapi intinya bahwa bacaan Al-Quran itu tidak tunggal. Bacaan Al-Quran tidak tunggal. Nabi hanya mewanti-wanti, di antara 7 huruf itu, faqra'u ma tayassara min. Bacalah olehmu, di antara yang varian yang ada, mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah. Dan dalam konteks sekarang ini, bacaan yang paling mudah di dunia Islam itu adalah dengan riwayat Hafiz dari Asim. Namun di Maroko justru mereka yang lebih familiar, lebih mudah menurut mereka adalah bacaan Warash An-Nafi. Demikian penjelasan terkait perbedaan varian bacaan qiraat itu sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sudah tercover dalam mushaf-mushaf yang ada, baik itu riwayat Qalun, baik itu pada riwayat Ad-Duri, maupun riwayat Warash An-Nafi. Artinya bahwa semua qiraat itu, semua bacaan Rasulullah itu sudah terkodifikasi dengan baik, dan itu terkumpul dalam literatur-literatur ilmu qiraat yang sampai sekarang bisa kita ketemukan di beberapa perpustakaan Islam dan dicetak di beberapa penerbit di dunia Islam. Barangkali itu untuk penjelasan terkait qiraat yang berbeda antara beberapa mushaf, yang intinya bahwa varian-varian itu sebenarnya merupakan bentuk kemudahan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya bisa membaca Al-Quran ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan varian-varian yang sudah ditetapkan oleh Nabi, dan itu semua penjelasannya sudah terang dan kita bisa baca dalam literatur yang ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perbedaan yang terjadi dalam mushaf Al-Quran, yang pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan qiraat. Seperti yang beredar di video yang diunggah oleh Gracia Pelo ya, yang mengkaitkan dengan tulisan yang berbeda dengan bacaan. Di kalangan sarjana muslim sebenarnya sudah diselesaikan. Diskusi ini sudah lama diselesaikan dan kemudian terakumulasi pada abad ke-9. Tepatnya pada masa Ibnul Jazari, beliau katakan dalam manzumahnya, "Fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi thalathatul arkanu. Wa haitsu yakhtallu ruknun athbiti syududahu law annahu fis sab'ati." Jadi ketika seseorang melihat perbedaan tulisan Al-Quran yang dalam pertemuan yang lalu dibedakan antara ta'malun dan ya'malun, maka dalam Al-Quran terkait bacaan Al-Quran itu
ada 3 rukun, ada 3 pilar yang itu bisa menjadi controlling, ya, alat kontrol terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nanti kita lihat. Pertama, rukunnya adalah wafaqa wajha nahwi. Bacaan Al-Quran itu akan bisa dipastikan apakah benar atau salah. Pertama, ketika bacaan itu muwafaqah dengan kaidah bahasa Arab yang baku. Walau biwajhin. Maka kritik Gracia Pelo yang mengatakan bacaan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ya, dianggap berbeda dengan amma ya'malun. Baik itu ta'malun ataupun ya'malun, itu dua-duanya adalah muwafaqah dengan salah satu kaidah bahasa Arab yang sahih, yang fushah, ya. Itu yang pertama. Jadi untuk rukun, kriteria pertama, maka perbedaan katsiran dan kabiran selesai karena muwafaqahnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah dia harus muwafaqah, ya. Dia harus muwafaqah dengan Rasm Utsmani. Nah ini, poinnya ada di Rasm Utsmani. Gracia Pelo tidak bisa membedakan mana itu rasm, mana itu tanda baca. Jadi yang disebut rasm adalah batang tubuh huruf. Batang tubuh huruf. Ya. Jadi bukan titik huruf, bukan harokat huruf. Bukan titik huruf, bukan harokat huruf. Karena titik dan harokat nanti domainnya, ilmunya namanya adalah ilmu dhabt. Kembali pada yang dipersoalkan antara bacaan kabiran dan katsiran. Secara rasm diperhatikan nanti geriginya. Jismul harfinya kabiran dan katsiran itu sama. Dihapus titiknya, dihapus harokatnya. Jadi tidak ada yang berbeda di situ. Ya, tidak ada yang berbeda. Maka syarat kedua terkait dengan bacaan Al-Quran yang benar terpenuhi sudah pada mushaf yang tadi dicontohkan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah wasahha isnadan. Ya, sahihnya sanad. Sahihnya sanad. Jadi ketersambungan sanad. Jadi baik bacaan Hafiz, bacaan Warash, bacaan Abu Amr, bacaan Ad-Duri dan yang lain, itu semua kalau dirunut, ya, itu semua bersambung, tidak putus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 hal ini dan sanad ini yang paling menentukan. Makanya meskipun Al-Quran Mushaf Utsmani dulu tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak kemudian muncul ribuan bacaan. Tidak. Kenapa? Karena tulisan itu ada alat bantu. Tapi yang pokok adalah talaqi, syafahinya. Kalau kita membaca kitab-kitab yang menjelaskan Warash, kemudian kita bertemu saudara-saudara kita dari Maroko, maka bacaan Warash kita tidak akan berbeda dengan bacaan Warash yang ada di Maroko. Kenapa? Karena faktor sahha isnadan, talaqinya di dalam konteks pengajaran Al-Quran itu berjalan. Berjalan dari dulu sampai sekarang. Demikian, semoga penjelasan ini bisa menambah keyakinan kita bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah dalam konteks yang sudah diizinkan dan ditolerir dan bersanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kesalahan, bukan karena kecerobohan apalagi, tetapi itu karena sudah sesuai dengan pilihan yang kemudian diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.